Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Jadi saya di sini akan mewawancarai. Saya di sini akan berbincang ngobrol bersama tamu saya, yaitu Mas Subhan. Dan saya aku host itu Ahmad Zulfa. Jadi gimana kabarnya Mas hari ini Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ya pernah Mas ya? Iya. Ya makan Mas. Makan Mas. Makan Mas. Oke, siap. Bisa ngobrol ya Mas ya? Oke, ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masnya itu ini apa Mas? Ini kayaknya mie sam ya Mas. Sedap ya Mas ya kayaknya Mas ya. Alhamdulillah sedap ini. Ini sponsor ya Mas. Biasanya mie sedap sam yang ini. Mas ya, sebagai awalan ya Mas ya, kita kan bukan kita penonton kan belum pada tahu ya Mas ya. Jadi sebagai awal-awal Mas itu menceritakan diri sampean gimana? Jadi saya tuh diri itu mencakup apa aja Mas? Kan banyak nih diri nih. Ya bisa nama, alamat, tempat tanggal lahir boleh, sekolah atau apapun yang menceritakan tentang diri Anda. Jadi saya tuh nama saya Ahmad, aslinya nama lengkap saya Mas. Nama saya tuh Ahmad seperti itu Mas. Terus Untuk kelahiran saya tuh saya lahir di Gadisuli di Brebes nih. Dan apa sih, saya tuh anak pertama, anak ke satu dari 3 bersaudara. Dan ya itu Mas. ya kemarin ulang tahun Mas. Kemarin berapa Mas ulang tahun Mas? Tanggal 27 Mas, November. November. Ini 27 juga soalnya Mas. ini 27. 27. Cuma beda bulan. Oh beda bulan. Iya. Kirain mau dirayain lagi. Yang gedong nggak bisa. Oke, lanjut ya Mas ya. Oke, Menurut siap. sampean Mas, siapa yang peduli sama Masnya? Kalau menurut saya ya Mas ya, yang paling peduli itu ya mungkin untuk saat ini ya. Dan yang saya rasakan tuh orang tua ya Mas. Orang tua. Dan adalah perempuan lah. Oh. Iya itu Mas. Oh itu yang sampean merasa paling peduli Mas. Iya Mas. Basic banget Mas. Karena apa sih ya Mas ya? Gimana ya? Yang saya rasakan tuh kenapa saya tuh milih dari dua Perempuan. itu, perempuan dan orang tua, karena ya mungkin dari faktor kehidupan saya yang setiap hari itu bersama keluarga terus sama saya. Dan jujur saya juga orangnya tuh extrovert introvert Mas, bisa atau saya tuh orangnya tuh introvert menyesuaikan tempat, extrovert juga menyesuaikan tempat. Kayak masa ya kita kayak di lingkungan itu kita jadi introvert terus kan nggak mungkin. Kita kan sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga ya. Nah jadi kan ada masanya kita juga harus bergaul dengan tetangga, teman dan lain-lain ya itu. Tapi yang peran lebih penting itu orang tua sama satu keluarga. Berarti teman-teman ini Mas nggak peduli sama sampean Mas. Saya nggak peduli sama sampean Mas. Enggak, tapi ya, teman-teman saya peduli, tapi yang saya rasakan tuh agak kurang. Oh, nggak yang sama perempuan itu Mas. Oh. Enggak, itu beda lagi. Oh itu beda. Oh. Terus sampean itu mencintai tubuh sampean nggak sih Mas? Oh bawa Afiro. Saya itu mencintai tubuh saya Mas. Oh. Iya, karena apa sih? Kenapa saya mencintai tubuh saya? Karena soalnya pas itu saya pernah dalam kondisi lagi fit banget. Nah, terus tiba-tiba diajak teman. Biasalah layangan keluar malam kan. Nah, tapi di situ saya tuh lebih milih untuk
untuk mengistiadatkan badan Badan. saya ya itulah simbol dari mencintai tubuh sendiri ya, betul nggak? Ya, Nah itu mas, kayak gitu. nggak yang olahraga gitu mas. Kalau olahraga kan udah dari pagi itu ya. Oh, Nah, bukan sampai kalau olahraga. malam itu beda lagi. Bukan sampai olahraga ya mas ya. Olahraga ya. Ngapain aja tuh mas olahraga mas? Eh, 5 jari mas. berarti enggak, kalau 5 jari itu bukan. Kalau 5 jari itu saya bukan 5 jari mas. 10 jari Oh, push up sih, push push up, up. push up. Push up iya. Oh. Push up itu mas. Sama lari. Oh, lari. Itu mas. Kirain yang kan biasanya kalau misal orang mencintai ya mas ya. Biasanya sama perempuan mas, bukan sama olahraga. Nah itu tuh beda. Oh beda. Iya. Oke lanjut ya mas ya. Oke. Kalau misalnya sampean mas harus kembali di saat sedang tidak baik-baik saja, kemana mas? Saya itu ke rumah saya mas. Jangan kamar. Enggak. Ini enggak. ke rumah. Oh. Ke rumah. Karena yang saya anggap rumah itu ada dua mas. Rumah yang tidak berbentuk bangunan sama rumah yang berbentuk bangunan. Oh. Untuk rumah yang tidak berbentuk bangunan itu orang tua saya mas. Oh, Dan orang tua. itu, rumah yang selalu bisa saya sandarkan, bisa saya istirahat di situ dengan pulas, dengan nyaman gitu mas. Dan itulah support terbaik lah buat saya itu mas. Yang perempuan nggak dianggap mas? Kalau perempuan itu mungkin sekarang belum saja ya. Mungkin insya Allah tahun depan atau kapan lah. Oh, ya disambi mas. Iya, Kasian iya, banget iya. ngobrol terus mas. Ya. Makan dulu mas, nggak apa-apa. Ayo, Oke. oh, kasian banget. Oh, guru Pak Kani. Ini ada mas. Ini ada. Duduk mana mas? Untuk maning. Mm-mm. Oke. Nah, duduk nah. Mau yang terima beres. Baik. Ya Allah. Lanjut nggak mas? Lanjut bang, Lanjut mas. lanjut. Ada banyak kan di dunia ini kan ada banyak orang yang mas. Contoh seperti pacar, keluarga, sahabat. Itu siapa yang akan kamu pilih mas? Untuk pilih salah satu atau gimana? Saya satu. Mungkin saya tidak akan pilih salah satu mas, karena dari orang-orang yang hadir di kehidupan saya itu berperan penting bagi saya mas. Jadi saya itu nggak bisa memilih salah satu. Kenapa tuh para pentingnya? Karena saya nggak bisa, contoh mas, ketika saya memfokuskan ke orang tua saya, kayak contoh saya terpilih ke orang tua saya, tapi di sisi lain teman-teman saya juga kasih support saya mas, kayak pakai aja kayak kue, terus apa sih namanya, intinya selalu kasih support lah perempuan. Salah satunya adalah perempuan mas. Nah, Oh perempuan. ya perempuan sama teman-teman saya mas. Nah terus sama intinya orang-orang yang hadir di kehidupan saya lah itu mas. Kenapa saya itu nggak bisa bisa? Nggak bisa milih salah satu karena alasannya itu. Iya nggak bisa. Ya takut ada kecemburuan sosial lah gitu. Oh. Takut teman-teman saya itu pada mudeng. Ntar setelah ini saya dimodalin gimana repotnya? Itu perempuannya berbentuk pacar apa bukan mas? Kalau intinya berbentuk manusia mas. Oh, berbentuk manusia. Berbentuk manusia. Iya. Bukan anime bukan. Oh bukan anima. Bukan. Intinya manusia wujud asli. Oh lanjut ya mas ya. Lanjut dia. Sampai udah merasa menghargai orang belum mas? Untuk menghargai orang sudah mas. Dalam bentuk apa tuh mas? Dalam bentuk seperti halnya sanjungan, terus apresiasi, terus juga ini mas, apa sih namanya? Kayak ya mungkin cukup dua sih mas. Itu cara saya menghargai orang. Kayak contohnya gini mas. Pas itu saya itu pernah mengagumi ya, saya itu mengagumi seseorang nih. Laki-laki bukan perempuan mas, laki-laki. Oh. Saya tuh akhirnya tuh orangnya juga sama perempuan mas. Oh. Iya, itu aja ya. Nah terus saya tuh dia tuh kayak kasih
saya itu jawaban pas waktu tes. Nah di situ setelah istirahat saya kasih penghargaan halus hebat teman ya, kok pintar teman halus beres-beres sama-sama ya. Itu yang kasih yang penghargaan itu yang kamu pakai. Iya, yang saya takut itu karena kepintarannya mungkin ya. Itu. Pintarannya. Iya. Kayak saya mas. Iya, kayak jenengan mas, asli. Orang jare-jare. Ya Allah. Langsung. Mas itu masih terpaku sama omongan orang lain nggak mas? Kalau misal mas itu diomong, masnya jangan kayak gini, tapi kayak gitu, itu masih terpaku nggak omongan orang-orang yang kayak gitu? Kadang-kadang mas, soalnya apa ya? Soalnya gini mas, masalah terpaku atau enggak itu tergantung mood saya mas. Jujur, ini tergantung mood saya mas. Ketika mood saya itu lagi baik-baik saja, mungkin saya itu lebih ke jutek ya, kayak gitu wis paling omongnya kayak top. Ketika mood saya sudah tidak baik-baik saja, mungkin saya itu akan berpikiran kemana-mana. Bahkan ada orang yang nggak tahu dia itu sengaja ngediemin saya atau enggak, atau ketika saya tuh nyapa dia ya terus dia nggak nyapa balik, terus ketika saya dilalah ya Iya dilalahe. moodnya kayak lagi nggak bagus ya mas. Terus saya tuh kepikiran aku salah apa ya, aku apa ya, jadi dimenangnya kayak gue mas. Tapi ketika aku lagi mood apik, berarti mood booster ya, mood booster kayak apik, stabil lah. Ini oh ya mungkin orang promo kayak aku ya mas. Ini tergantung mood aku lah. Oh berarti apa tanggapan orang itu perkataan orang Ya itu tergantung mood tergantung saya. sampean. Iya. Oh gitu. Nah terus semisal ya mas ya, kan setiap orang itu enggak ngapain itu kalau misalnya ngobrol atau ngomong ke orang itu biasanya tersampaikannya itu dari hati apa tiba gitu mas? Tergantung situasi mas. Gimana? Ketika saya lagi main tuh hasanah menyampaikan tausiah nih ya. Ya. Menyampaikan tausiah berarti ketika saya ya disuruh apa sih namanya ngomong di depan orang banyak, saya itu menggunakan hati bagaimana saya itu harus mengucapkan ini dan efeknya apa. Tapi ketika saya sama teman-teman saya mau bilang satu kebun binatang keluar itu juga saya nggak akan pikirin mas, nggak pakai otak, ininya sekeluar-keluarnya dari mulut saya lah itu mulut saya. Berarti ada ini mas sering ngomong kebun binatang mas? Iya enggak juga mas, saya juga orangnya Istighfar mas. Astagfirullahaladzim. Saya juga orangnya baik-baik mas. Iya. Tanya teman-teman saya. Saya tuh orangnya baik-baik ya. Saya tuh orangnya introvert mas. Oh introvert. Introvert. Introvert dari mana mas? Introvert Dari tadi. Dari Tegal. Oh. Ya Allah. Oh baru tahu saya mas sampai introvert mas. Introvert mas. Monggo disambit dulu mas sampai. Di sini tuh bebas mas, sampai mau jungkir balik, mau jongkok, mau kayak bebas. Yang penting ada tampil di sini, oke? Oke, siap bener. Lanjut ya mas ya. Kan ada saatnya ya mas ya, dunia itu terasa kejam mas bagi Mas Subhan. Nah, Mas Subhan itu memilih bertahan atau lari dari kenyataan mas? Saya pernah dengar satu motivasi. Laki-laki sejati itu tidak akan meninggalkan karena salah. Nah, saya itu setiap kali saya ada masalah yang saya bisa dibilang dunia itu sangat kejam bagi saya, yang orang yang introvert ya mencoba untuk extrovert di luar sana, tapi ya mungkin ada banyak cobaannya. Nah itu saya memilih bertahan mas, karena pas itu saya pernah dihadapi satu masalah nih, contoh masalah pas itu benar-benar, bahkan saya itu bisa dibilang saya itu terpojokkan oleh satu angkatan mas. Bayangkan dari satu angkatan itu yang tidak dianggap itu hanya saya. Ketika saya masuk ke angkatan itu kayak jauh gitu, kayak gitu mas ya, tapi saya itu mencoba enggak menjauh dari angkatan itu, cuman saya
membatasi. Enggak, ini sih mas, enggak membatasi, cuman saya itu lebih berhati-hati lagi, enggak langsung masuk gitu. Intinya saya itu bagaimana saya masuk ke angkatan itu, tapi dengan waspada, kayak saya itu tanya-tanya ada topik apa nih, ada pembahasan apa gitu, kayak gitu mas, biar saya pas saya masuk itu pembahasannya itu pas gitu. Gitu. Jadi saya itu lebih milih bertahan daripada meninggalkan gitu. Oke mas, maaf ganggu ya. Iya. Komisi Ah, iya. Halo Sorry ya. teman-teman, Iya, ada iya. iklan teman-teman. Sorry ya. Oke, thank you. Oke, Ya. terima kasih ya teman-teman. Ya Allah. Andika orang. Oh, tak lanjut. Lanjut ya Mas ya. Lanjut. Nah, misal itu Mas ya. Teman sampean itu bermuka dua, itu ada 5 orang. Atau 1 orang itu tapi dia bermuka dua, tapi dia yang ada apanya nggak ya, ada apanya, apa adanya. Dan sampai itu tuh yang mana Mas? Saya memilih 1 orang itu mas, yang apa adanya. Soalnya mungkin dari 5 orang itu, tuh hanya bullshit mas. Bagi saya percuma baik hanya di depan tapi busuk di belakang. Kayak buah pin sudah puluhan tahun membusuk, dia itu dikasih lilin lagi supaya terlihat bagus di luar itu. Gitu, Mas. Tapi 5 orang ini yang bermuka dua itu selalu sama ada Mas. Berbeda dengan yang satu ini yang ada apanya, apa adanya, yang menjauh gitu loh Mas. Ya saya juga ketika 5 orang itu selalu apa adanya untuk saya, ya berarti selalu ada waktu lah ya, kayak selalu bersama saya tuh. Ya tapi dia bermuka dua gimana? Saya juga akan membalikan fakta lagi mas, saya juga bisa bermuka dua dan mungkin bisa dibilang ketika hitam bertemu hitam tuh kan ketika min bertemu min kan nggak bisa jadi plus ya. Ya. Nah kalau mungkin untuk saya min bertemu min itu malah menjadi mas bikin min lah. Nggak bisa plus lah, nggak bisa positif, Nanti bisa mengimbangi gitu Mas. bisa mengimbangi. Ketika mereka bermuka dua, saya bermuka dua juga. Miskin apa kaya Mas? Minum dulu, saya minum dulu. Monggo enak. Saya lebih milih kaya mas, Kaya apa? soalnya kaya uang, kaya amal, kaya ibadah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tabarakallah. Kenapa saya pilih kaya mas? Soalnya gini mas, emang kaya itu tak menjamin kita itu bahagia. Duitnya kurang Mas, gitu Mas. Enggak mas, Iya. enggak, ini gini. Gimana? Gini, ketika jenengan itu kaya, mempunyai banyak uang, ketika jenengan itu mempunyai riwayat penyakit dan tidak bisa makan ini itu. Contoh, jenengan itu mempunyai riwayat yang bikin apa gula darah itu naik. Nah, tapi jenengan itu orang kaya. Nah, setiap hari makan di rumah jenengan itu daging. Intinya daging darah merah lah itu. Ini daging merah. Emang ada yang darah biru Mas? Ini bangsawan Mas. Hewannya bangsawan. Enggak, intinya daging merah. Ya, kan kayak daging yang mengandung gula darah yang besar tuh kayak gitu mas. Nah, tapi ketika jenengan makan itu gula darah Anda itu langsung naik gratis. Nah itu kan efek orang kaya tapi nggak bisa bahagia mas. Makanya tuh kayak diatur gitu. Makanya setiap hari bubur jagung karena kayak itu kan kayak nggak enak gitu ya. Kayak nggak bahagia lah. Kayak nggak leluasa gitu. Nah saya tuh memilih kaya tapi kaya yang trauma mas, kaya yang bahagia. Soalnya ini mas, saya itu ya mungkin ini bukan sombong ya, bukan sombong. Saya tuh ketika saya berangkat kuliah pas waktu kampus STI masih di Islamic Bus. Nah,
saya kan masih pakai sepeda nih. Nah, ketika saya berhenti di Bogor itu ada nenek-nenek sama anak kecil mas, terus kasihan banget itu dia lalu ya mungkin 2% dari duit uang saku saya sedang makan ibu dan istriku mas. Makanya kenapa saya tuh memilih kaya, karena saya insya Allah ketika Allah itu kasih takdir saya menjadi orang kaya, saya akan menjadi normal saling membantu orang. Itu mas, yang namanya orang kaya nggak bukan orang kaya, semua orang pasti pengen sehat mas. Iya. Nggak mungkin orang tuh pengen cari penyakit, yang walaupun banyak orang yang cari penyakit, tapi normalnya orang itu pasti pengennya sehat mas. Nggak mungkin ada orang yang kayak nggak sehat gitu loh. Iya. Nah, saya kira tadi mas yang sampean kira nenek-nenek sama cucunya ya mungkin ya, itu saya kira ngasih sepedanya mas. Sepeda lebih gedenya mas. Ini aman malah merontang ya mati yo. Ya kan saya kira ya mas, udah bersepeda gitu, alurnya udah ada sepedanya mas, kan bakal dikasih gitu loh sepedanya. Ternyata Situ ada iklan malah merunduk hati repot banget. lanjut ya mas ya, ditindas atau menindas mas? Saya nggak bisa pilih dua-duanya mas. Kenapa tuh? Soalnya saya tuh mantan ditindas mas. Saya juga mantan menindas. Soalnya ini mas, Yang banyak mas, yang banyak nggak apa-apa mas, ngomong gua. saya itu pernah jadi penindas, tapi saya itu mikir lagi, aku pernah ditindas. Rasanya lara lecet dinas, kayak staf dinaku ditindas terus kayak penanganan lakunya apa kayak Oke. orang bersih jauh dia itu. Nah, jadi saya itu tidak bisa pilih karena saya juga pernah semuanya, pernah ditindas, pernah menindas. Menindas kami mas, ya Allah saya sakit hati. Iya, menindas kan, ini menindas Ya Allah. dasarnya lu apa? Nah kalau misalnya bahas tentang tindak dan menindas sama mas ya, sampean itu biasanya kalau kita kayak gitu diam atau melawan mas? Saya lebih milih melawan mas. Melawan tuh. Intinya prinsip saya kan gini mas, kalah menang itu urusan belakang, intinya kita lawan dan berani kan itu. Soalnya apa mas, orang sifatnya orang itu ketika didiamkan itu malah nambah menunjak mas. Nah itu kenapa saya itu memilih melawan, karena ya itu mas, ketika kita diam saja masa ya kita ditindas setiap hari, kita nggak ngelawan, malah dia itu akan semakin melunjak kayak semana-mananya terhadap kita yang tidak kayak gitu mas. Tapi mas, kan ada orang yang diam-diam melunjak mas, itu gimana mas? Kalau dia melunjak itu kayaknya perlu ditindas juga mas. Ya biar jadi menindas Oh gitu? Iya gitu mas. Kan biasanya ada orang yang diam-diam melunjak itu mas. Emang saya juga setuju sih mas sama statement sampean mas. Ada mas ya? Ya. Nah semisal sampean nih, kita kan lagi makan mie nih, semisal kita cuman beli mie satu, itu dibagi dua atau sampean beli mie satu nggak bagi sama saya? Saya lebih milih beli mie satu dibagi dua mas, karena mungkin dari saya kebersamaan itu kunci dari semuanya mas. Saya itu berpatok pada Nabi Ibrahim. Masya Allah, bukan Nabi Muhammad mas. Bukan, enggak. Saya itu umatnya kan jadi Muhammad, tapi Gimana? saya dengar cerita dari salah satu nabi lagi. Insya Allah kayaknya bukan Nabi Ibrahim, tapi ada salah satu nabi itu ketika mau makan dia itu cari teman dulu mas. Ketika contoh, walaupun makan satu biji buah salak itu harus dibagi, harus ada temannya gitu. Itu mas, saya tuh terinspirasi dari
cerita Nabi itu, dan saya juga semakin dewasa juga apa sih namanya, saya tahu lah arti kebersamaan dan arti sahabat sejati gitu, kayak gitu mas. Tuh. Kalau semisal itu Mas, sampean itu apa sih yang sampean bahagia ketika melakukan sesuatu? Maksudnya gimana mas? Nah, ketika sampean nih melakukan olahraga, sampean itu bahagia melakukan olahraga tersebut. Itu Mas. Jadi apa sih yang membuat sampean itu bahagia ketika melakukan kegiatan gitu? Nah, saya bahagia karena hati saya happy sih mas. Ini maksudnya gini mas, ketika kan ada banyak target ya di hidup saya. Nah, ketika saya sudah melakukan sesuatu, itu sudah menjadi, saya sudah melakukan finishing target mas, satu, walaupun satu hari itu hanya satu. Intinya saya itu sudah capai target lah, target hari ini gitu mas. Kalau misal sampean melakukan hal yang sampean inginkan itu bahagia apa enggak Mas? Bahagia mas, Kenapa tuh? karena ya apa yang kita inginkan itu terlaksana itu. Apalagi contoh saya itu ingin beli HP dan itu sudah saya lakukan, beli HP. Dan yang bikin bahagia lagi itu uang hasil dari kerja keras saya sendiri. Itu yang patokan yang saya bikin bahagia. Gitu Mas. Kalau Mas ya kan sampean kan ini ya udah apa sih udah cari uang sendiri ya Mas. Punya cita-cita nggak sih Mas? Punya dong. Apa tuh? Jadi saya itu cita-citanya tuh banyak mas, kayak Upin Ipin. Bisa dibilang kan Upin Ipin kan banyak nih ya, kayak jadi astronot, damkar, pomba. Iya. Iya. Terus apalagi? Apalagi? Iwa. Iya, Boria. Terus apa basmi nyamuk ya? Ya. Terus apa lagi? Terus Banyak lah ini banyak iya, saya banyak mas. Salah satunya yang saya poskan sehari itu menjadi abdi negara mas. Masya Karena Allah. saya itu tidak akan mengenal lari tanpa dari adanya itu kata-kata abdi negara, TNI, polisi. Bukan karena ini Mas, halodeck Mas. Enggak, bukan. Ketika sampean udah tercapai nih cita-cita sampean, apakah sampean akan melakukan halodeck? Kalau halodeck mungkin wajar sih untuk abdi negara yang baru dilantik ya, mungkin wajar lah. Nah, tapi ya sewajarnya aja, jangan terlalu melebihi batas. Oh, berarti sampean mau kayak gitu Mas? Yang Nanti enggak kalau juga. dia anu, Mas. Yang enggak juga. Oh enggak. Kan saya sudah fokus. Oh udah Iya. fokus, udah beda Ya berarti. beda. Oh. Beda semua. Mas. Nah, masalah ngomong tentang beda membedakan ya Mas ya. Apa yang jadi pembeda antara sampean sama orang lain Mas? Yang jadi pembeda ya mas. Iya. Maksudnya dari mana ya? Ya mungkin dari segi kepribadian, sikap atau keterampilan mungkin bahkan. Yang jadi pembeda diri saya dan orang lain itu mungkin tentang konsisten mas. Konsisten. Iya, karena mungkin ya ini menurut saya kan Hmm. banyak nih teman-teman saya nih bilang aku pengen konsisten Pak Yusuf. Ya wis monggo takutnya lah alure. Ternyata apa mas, itu hanya bullshit mas, seperti yang dikatakan itu hanya omong kosong doang lah. Mungkin teman-teman saya kalau konsisten kan kita melakukan setiap hari ya mas ya. Ya. Nah itu mas, itu teman-teman saya itu melakukan kegiatan yang dia bilang ke saya itu mengikuti mood. Ketika moodnya lagi bagus, yuk info melayu. Nah ketika moodnya lagi nurun, saya yang apa deh, yuk melayu. Orang lah kondisi lagi kesal, nah ya udah itu mas. Nah itu mau kenapa saya tuh kenapa itu mas, kami beda-bedakan diri saya dengan orang lain. Nah terus ya Mas ya, sampean terus misal itu Mas ya, kan konsisten ya sampean ya. Berarti apa sih kekurangan sampean dan bagaimana sampean merubah dari itu Mas? Kekurangan saya bagian apa? Ya dari segi manapun
dari muka gitu atau apa yang dari dulunya mukanya mesoi ke kanan sekarang jadi lurus gitu Iya. normal Itu tadi kekurangan dan apa? dan bagaimana sampai mukanya jadi sekarang gitu. Untuk kekurangannya mas ya. Dulu tuh saya benar-benar sering diajak mas, karena apa? Karena dari badan saya yang gemuk, saya tuh dulunya nggak sekurus ini mas. Oh kurus mas, sampai kurus mas. Alah, sekarang kurus oh. Aku apa kalau sampai kurus? Nah, kurus. Enggak, saya juga kurusnya tuh kurus wajar lah. Orang dari gemuk sih. Ya. Nah, kalau gemuk tiba-tiba kurus, kamu kan nggak Nggak wajar. loh. Berarti nggak wajar mas. Saya dulu bayi gemuk loh mas. Ayo, iya. Tadi Berarti saya nggak wajar mas. Enggak. Oh, enggak. Konsepnya beda itu. Oh, konsepnya beda. Konsepnya beda ya. Nah, tadi kan bahasnya kekurangan ya mas ya. Nah, sekarang bahasnya kelebihan mas. Apa kelebihan sampai dan bagaimana sampai itu memanfaatkan kelebihan tersebut? Kelebihan saya banyak nih. Salah satunya di suara dan saya memanfaatkannya itu dengan berkumandang azan dan melafatkan Allah lah, dan juga berkat apa sih namanya, berkat kelebihan saya itu yang Allah kasih ke saya bisa dikenal dengan orang-orang banyak, walaupun saya itu berniat lillahi ta'ala, tapi berkat itu saya juga dikenal sama orang-orang mas. Oh berarti kalau misalnya orang yang nggak punya kelebihan suara itu nggak boleh ada? Enggak, maksudnya enggak kayak gitu. Tapi kan tadi kan jenengan tuh kan tanya ke saya Iya, kelebihan. Nah, iya. kelebihan saya tuh di situ, Mas. Ya gitu. Nah, kalau masalah orang kalau nggak mempunyai kelebihan di suara nggak boleh ada, ya lah, balana pandal bae. Berarti sampai ini mas, ngomong-ngomong mas Adon mas, apa kegiatan sampai hari ini? Apa udah ada 5 kali gitu? Apa Enggak. gimana? Kegiatan saya hari ini tuh cuma scroll TikTok doang mas, beneran. Saya tuh dari pagi olahraga lah, olahraga pull up and push up, sit up dan lain-lain. Nah, Ya. terus takziah ke saudara dan ya, terus setelah itu scroll terus langsung diundang ke acara podcastnya mas. Nggak pramukaan mas. Enggak, libur mas. Oh iya hari ini Libur, hari ini libur. Katanya pramuka. Enggak, udah skip aja. Oh diundur. Enggak tahu libur. Ya, terus Nah ngomong mas apa? Konsisten ya mas. Mas kan memahami mas itu kelebihannya di konsisten ya mas ya. Nah menurut sampean mas, apakah kita perlu itu memahami diri sendiri itu untuk menjadi diri kita mas? memahami konsisten. Enggak, maksudnya kan sampai kan udah memahami sampai itu harus konsisten ya. Itu kan termasuk dalam konsep memahami diri sendiri. Nah, mengapa kita itu harus memahami diri sendiri agar menjadi kita gitu? Karena bagi saya mas, memahami diri sendiri itu kan contoh ketika kita itu dihadapkan dengan dua masalah, antara lari atau pergi, itu kita tanpa kita sadari antara lari atau pergi itulah yang sudah menjadi ide dari kita. Nah, setelah kita sadar, kita itu bertanya-tanya dengan pikiran kita sendiri kan pasti. Contoh, misalnya aku ketika contoh gini guys, ketika jenengan tuh disuruh maju sama dosen. Nah, terus tanpa jenengan sadarin, jenengan itu nggak mau, padahal identik jenengan itu padahal dari hati kerendahan jenengan itu mau, tapi secara tidak sadar identik jenengan itu tidak mau. Nah, pas di rumah itu jenengan pasti bertanya-tanya, aku mau di dosen karena bilangnya padahal kan mau kan aku pengen teman pengen kita bahas makanya buat. Nah, itulah pentingnya kita itu bisa mengertikan diri sendiri mas. Jadi masalah lari atau pergi itu gimana maksudnya mas? Masalah lari atau pergi? Yang masalah lain atau berbeda itu sama saja mas. Ketika kita disuruh dosen untuk maju, kita nggak mau kan ngikutnya, kita kayak lari dari itu loh mas.
kayak lari dari suatu masalah. Kalau masalah kan itu kayak itu mas, kayak di sudut dosen itu kan Rumusan masalah mas. masalah benar kata pengantar kodrat maning. Ya betul. Katanya lo bilang. Lanjut ya mas ya. Oke. Apa sih Mario kegiatannya menguras energi sampean? Kegiatannya menguras energi saya tuh justru itu malah yang ini mas, yang gaya-gaya atau ternyata jadi tiduran aja. Kenapa tuh mas? Karena mungkin apa ya, ya walaupun kegiatan saya olahraga rutin ya setiap hari, tapi menurut saya kegiatan yang lebih menguras energi saya itu cuma scroll TikTok mas. Kenapa? Karena ya yang saya rasakan tuh kayak gitu mas. Saya tuh juga sampai sekarang nggak tahu kenapa bisa nyampe kayak gitu. Bukannya kalau susah, contoh masnya olahraga nih, terus kita istirahat, itu kan jatuhnya kalau susah kita habis olahraga terus kita ke kamar scroll TikTok, itu kan jatuhnya istirahat mas, berarti itu nguras energi mas. Enggak mas, beda mas. Ketika kita istirahat habis olahraga itu malah tambah energi. Tapi ketika kita dari contoh scroll TikTok dari jam 8 sampai jam 10 itu malah justru yang lebih nguras energi mas ketimbang olahraga. Soalnya gini mas, saya pernah menerapkan puasa-puasa saya plus olahraga mas. Bahkan olahraganya itu siang-siang yang dimana matahari itu sangat terik ya, terik banget lah. Nah, saya bandingkan saya olahraga siang-siang sama saya scroll siang-siang itu lebih kalau menguras tenaganya scroll mas. Oh pas ketika puasa. Iya ketika puasa itu makanya saya itu lebih apa sih mendominankan ke scroll ya kayak rebahan itu. Oh mas kan ini kan jadi hidupnya kayak kerja keras sama ya, sama konsistensi. Nah apa sih hal yang buruk yang sampai miliki itu dan pengen dihilangkan? Mungkin dari sifat egoisnya saya. Keras kepala. Egois keras kepala ya. Oh ya tuh. Ketika saya berdebat dengan orang, ketika saya berpatok pada huruf H, ya saya tetap H terus. Nggak bisa diubah walaupun H itu ada akhirnya ada A itu nggak bisa. Intinya saya itu harus berpatok H terus. Oh iya gitu. Iya H ya H terus. Kalau sudah perempuan sampai bilangnya A gimana mas? Enggak, kalau itu justru malah itu tak jadi perdebatan saya mas. Oh. Soalnya ya itu makanya kenapa saya itu ingin menghilangkan sifat keegoisan dan sifat keras kepala saya. Itu mas. Iya. Berarti nggak yang ngalah gitu mas kitanya mas. Enggak. Terus bagaimana sih sampai itu mau bangun kepercayaan ke orang lain gitu ya mas? Lu membangun kepercayaan itu saya itu lebih ke efisien ini mas, tampil seadanya. Kayak pas itu teman saya minta tolong kan saya kan lagi tidur malam-malam jam 12 Ya. jam 12. Nah terus tiba-tiba teman saya itu telepon, Han tolongnya aku nanti ya Margasari kan berarti isinya bener ya mas ya? Itu beneran mas. Pas itu saya jam 12 malam dari Ganasore terus langsung ke Margasari pas itu. Terus keesokan harinya kan setelah malam itu saya tolong, keesokan harinya ada teman saya lagi nih yang minta tolong. Nah di situ kan berhubung saya belum nggak pegang uang sama sekali dan bensin juga menipis, jadi saya bilang aku rana teman, aku kira orang bisa nolong ini belum bilang bensin aku langka kayak gitu mas. Dan itu juga teman-teman saya juga sudah tahu saya ketika saya lagi ada ya saya juga pasti akan tolong kayak gitu. Ngomong Margasari mas ya aman mas, nggak ada ini mas? Aman mas, alhamdulillah aman. Nggak ada yang rampok Nggak, gitu, selama saya pulang pergi dekat kan rumahnya mbak saya kan di Margasari. Nah setiap pulang kan saya nggak mungkin lewat lewat hutan ini jadi barang ke terus sana. Iya jadi barang urus kan nggak mungkin. Otomatis kan lewatnya kan para pulang muter kan, kunci itu. Ya Itu alhamdulillah aman. aman. Oh soalnya mas saya emang ada wacana sama temen ya mas ya, malam-malam itu kunci mas. Nah takutnya kalau saya malam-malam itu begal, jadi
masih mikir-mikir tentang masalah tersebut gitu loh. Oh, Gitu. jadinya gini aja sih mas, intinya kita tuh yakin aja. Tapi pas itu pernah mas, saya pergi sendiri pakai motor tua. Nah di belakang saya itu ada yang ngikutin mas, bener-bener ada yang ngikutin dari mulai pasar Margasari sampai ke berarti tikungan pertama yang banyak sate-sate itu mas. Ya. Nah itu pas saya berhenti di Indomaret, orang itu langsung balik putar mas. Oh. Iya, makanya pas itu saya bersyukur dan beruntungnya di situ. Saya berhenti di Indomaret, orang itu langsung balik putar. Ya mungkin kalau begal ada mungkin ya, mungkin ada. Soalnya apalagi di jalan rawan kayak itu sih. Iya. Iya. Ya, terima kasih mas infonya mas. Lanjut ya mas ya. After mau ngomong. Nah, bagaimana sampai itu menghadapi konflik atau kesulitan gitu mas? Dengan mengikuti alur mas. Ngikut alur ngarus aja gitu. Iya, tapi tidak seterusnya itu saya itu mengikuti alur. Gimana tuh? Contoh gini, saya itu bisa bisa melawan arus itu ketika saya itu ada energi dan paham dari konflik itu mas. Ininya paham dari titik masalah itulah. Nah itu saya itu bisa melawan. Tapi Berarti ketika saya itu belum tahu titik masalah itu dan belum ada energi, saya mending mengikuti alur dulu. Setelah saya cari tahu baru saya bisa melawan arusnya. Kayak gitu Oh, mas. itu. Iya. Nah, aduh, alhamdulillah. Nah, bagaimana mas ketika sampai ini pernah nggak sih sampai menghadapi emosi yang berubah secara tiba-tiba? Nah, kalau selesai pernah itu bagaimana cara sampai itu mengatasinya? Menghadapi nggak? Pernah mas, pas pulang dari olahraga kan saya kan bahagia, tapi setelah di rumah tuh ada tiba-tiba ada masalah keterang dan itu kan perubahan drastis ya. Ya. Bahagia menjadi bad mood ya. Iseng banget. Nah di situ saya lebih memilih ke olahraga lagi mas. Ketimbang saya tuh harus diam di rumah pegang HP enggak. Walaupun capek mas. Walaupun capek beneran. Saya itu lebih memilih ke olahraga lagi, kayak lebih memilih ke sepedaan ataupun lari lagi kayak gitu. Kayak gitu ya mas, ngomongin perempuan yang mas ya, Pak Hapen itu percaya akan namanya cinta? Kalau cinta mungkin percaya mas, soalnya katanya kan cinta itu tidak berdominan terus ke perempuan ya, tapi ke keluarga juga iya. Nah ya itu. Berarti mempercaya mas ya, yang Iya. arti cinta itu gimana? Arti cinta itu ketika menurut saya arti cinta itu ketika kita ingin apa sih, berarti ini loh mas, arti cinta itu kayak kita tuh ingin apa sih itu namanya, Dihargai, perhatian. ya ingin dihargai dan ingin diperhatikan. Nah, itu datang ke diri saya sendiri secara tidak langsung, kayak apa yang dihargai dan diperhatikan oleh keluarga itu arti dari cinta itu. Nah, mas kan punya perempuan ya mas ya, terus sampai itu komitmen itu apa mas? Komitmen itu apa sih? Komitmen itu tidak harus berkorban setiap hari ya. Ya. Tapi intinya kita itu saling percaya dan berkomitmen. Apa sih, kayak melakukan setiap hari, tapi apa sih itu loh, Gimana mas? kayak Bingung kayak mas. bentar, saya itu lupa itu Minum dulu. Minum, monggo. Ya, Ini kita sampai ujung nggak apa-apa. Siap. Lewat jalan, monggo. laksanakan. Kan bisa sambil mikir-mikir
komitmen itu apa? Komitmen itu kayak itu tuh kayak kita melakukan setiap hari sih, Mas. Melakukan apa? Ya mencintai seseorang setiap hari sih itu kan Oh. komitmen, Mas. Iya. Iya kan? Maksudnya Iya, itu kan komitmen, Mas. Komitmen. Itu menurut sampean. Menurut saya. Iya. Oh. Iya ya. Iya benar. Oke, paham. Ya. Nah, terus apakah ada tempat yang membuat Anda nyaman gitu Mas? Selain rumah. Ada, Mas. Apa? Pegunungan. Oh, gunungan. Saya tuh orang bisa dibilang tuh orang alam, Mas. Saya Alam. tuh lebih ke apa sih namanya, ketika rumah saya itu sedang berantakan, saya itu lebih memilih ke jalan-jalan mengeksplor alam kayak daki ataupun nyatok ke gunung ataupun mengeksplor kayak jalan-jalan ke alam gitu. Terlebih lagi ke daerah gunung itu Mas. Emang ke gunung Mas besok Mas? Besok. Iya. Nah, 1500 mdpl loh Mas. Ah, Sampai nggak mau. 2000. Itu lumayan loh Mas sampai 2000 mdpl Mas. Lumayan tinggi. Angkat motor. Iya. Yo, Iya. motor. Ya, Nih, terus pertanyaan terakhir nih Mas nih, Iya. sebagai penutup podcast Mas. Apa sih yang sampean lakukan ketika merasa sedih? ketika saya merasakan sedih itu saya lebih memilih ke itu Mas, mengeksplor alam dan olahraga Mas, karena kebahagiaan saya itu datang dari situ Mas. Oh. Berarti itu tempat pelampiasan Mas. Tempat pelampiasan saya. Jadi ketika Anda bersedih itu pelampiasannya ke olahraga. Iya, ke olahraga dan ke alam. Masih apa lama Mas? Enggak. Kayak wow. Mengeksplor alam, ngobrol alam. Betul berarti betul. Anak orang Mas, salah Mas. Hah? Anak orang. Alam. Beda. Alam beda. Beda, itu kan beda. Oh, berarti cukup ya Mas? Ya? Cukup. Oke, nah. Terima kasih ya. Mohon maaf ketika saya sebagai host melakukan kesalahan dalam bertanya ataupun perkataan atau tindakan yang saya lakukan seperti ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Dan mohon maaf juga saya sebagai tamu undangan ketika saya tadi seperti ini, ya mohon maaf. Karena saya juga manusia, takut dari kesalahan. Iya. Oke, saya akhiri podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say it to you.